Selamat datang Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Perkenalkan nama saya Bernardi, Branch Manager dari Daan Mogot. Selamat pagi Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bicara tentang AMI Broker, AFL dan screenernya ya. Ini juga sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu tentang cara install, cara pasang, dan cara setting data feednya. Nah, sudah ada 27 orang. Nggak apa-apa, lebih gampang, lebih enak kalau misalkan nggak terlalu rame. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan direkam. Kemudian hasil rekamannya akan diupload ke YouTube channel kami di youtube.com/cuancommunity. Semua AFL juga tersedia gratis, bisa di-download langsung di s.id/afl cuan copet. Apalagi ya? Oke. Baiklah, mari kita mulai. Seperti biasa, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan atau diketikkan di kolom chat supaya nggak kelewat ya. Dan yang pertama, kita akan mulai dari cara install AMI Brokernya. Jadi, Bapak Ibu bisa buka di www.amibroker.com, kemudian dibukalah ke halaman ini. Seperti yang semua bisa lihat screen-nya ya. Saya malah lupa nanya. Semua mana kolom chatnya? Semua bisa lihat screen-nya, semua suaranya jelas semua, aman semua ya. Halo, halo. Tambahin musik background, jangan. Musik background ntar berisik malah. Oke, suaranya oke, aman semua, baiklah. Kita lanjutkan. Buka halaman www.amibroker.com, kemudian dibukalah halaman seperti ini. Di sebelah atas di sini ada home, news, produk, dan download. Untuk downloadnya bisa klik tombol download free trial kotak hijau yang di bawah tulisan discover validate rate ini yang besar ini. Atau bisa juga klik tombol klik link download yang di sebelah kanan atas. Misalkan kita klik tombol download, link download yang di sebelah kanan atas nanti akan dibawa ke halaman downloadnya. Di sini ada AMI Broker 630 official release, kemudian AMI Broker 6 official release. Kalau misalkan Bapak Ibu masih belum punya license-nya, boleh download yang AMI Broker 6 official release ini. Tapi download yang 32 bit version ya. Download 32 bit version, misalkan saya pakai IDM ya. Nah, setelah download, klik nanti start download, nanti kemudian proses downloadnya akan berjalan, kemudian setelah selesai tinggal kita klik open. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya license-nya, boleh masuk ke members only zone. Jadi di bagian atas ini ada klik members only zone. Setelah masuk, ketikkan user ID dan password, tentunya user ID dan password yang tersedia di email pada saat beli AMI brokernya ya. Kemudian di sini nanti ada account information dan bisa diklik. Account information ini bisa diklik, nanti akan tertera informasi kapan last purchase version. Jadi versi terakhir dibelinya versi berapa. Ini punya saya ceritanya versi 6.20, tanggalnya 2018 bulan 3 tanggal 30. Kemudian dari sini, dari informasi tanggal tanggal 30 bulan 3 tahun 2018, kita bisa tahu kapan sih versi terakhir yang bisa kita install gitu kan. Kita buka balik lagi ke bagian member zone, kemudian ada devlog ini. Devlognya ini kita klik. Nah, karena kita tadi terakhir tanggalnya tahun 2018 bulan 3, kita tambahin 2 tahun. Jadi free AMI Broker itu free upgrade 2 tahun ya, 24 bulan. Wah, saya jadi promosi AMI Broker, tapi nggak apa-apa. Kemudian di sebelah kanan bawah ini ada archive. Nah, ini tahun 2018 tambah 2 tahun berarti tahun 2020, bulan 3 berarti terakhir bisa install yang Januari 2020. Ini adalah AMI Broker 351 beta version. Tinggal di download. Kemudian start download. Kemudian setelah selesai downloadnya, ini 35 itu butuh mana tadi ya?
butuh install 350 nggak ya? Saya juga lupa. Oh ini nih. Can be installed into previous full installation of versi 630 or higher. Nah, berarti kita perlu download yang 630 dulu. 630 itu downloadnya di member download, scroll ke bawah. Nah, ini 630.5 official release. Kita download yang versi 32 bit. Oke, download sedang berlangsung. Kemudian karena yang versi 635 ini sudah official release, berarti kita nggak perlu install yang versi 6 dulu ya. Jadi ini yang versi 6305, kita open. Kalau ada pertanyaan yes or no, jawab aja yes. Kemudian di sini next, accept, next. Kita install ke default directory-nya, kemudian next lagi. Kemudian pilih full installation. Nah, ini kebetulan AMI Broker di komputer ini saya hapus dulu khusus untuk acara ini. Klik full installation, kemudian klik next, kemudian klik install, dan proses instalasi akan berjalan. Sampai dengan selesai, nggak usah klik launch, jadi centangnya dibuang, kemudian finish. Kemudian untuk yang selanjutnya kita upgrade ke 6351, jadi open, kemudian kita jalankan versi instalasinya 6351. Next saja lah pokoknya. Kemudian selesai, sudah. Dan kemudian jika Bapak Ibu beli license-nya, nanti akan ada file abrec.exe yang harus dijalankan supaya AMI Broker-nya berubah menjadi versi license. Dan inilah AMI Broker-nya. Nah, kalau misalkan abrec-nya belum dijalankan, ini tulisannya unregistered does not save change. Jadi kita ganti-ganti database-nya, mau diisi mau garis-garis apa, itu dia nggak akan simpen. Tapi bisa dipakai, sudah bisa dipakai, cuman nggak itu aja, nggak bisa nyimpen aja. Jadi saya nyimpennya di mana ya? Sebentar. Nah, ini ceritanya ada file abrec, saya download saja. Kemudian mana kok nggak keluar downloadnya? Oh, download anyway. Oke. Start. Kemudian open. Mana ya? Kok nggak keluar? Oh, ini udah. Nah, karena ada antivirusnya, kemudian tungguin aja biasanya sih. Saya install antivirus AVG. Ada pertanyaan, Pak, kalau sudah member join, apakah AMI Brokernya sama dengan install? Bapak mau install AMI Broker saya? Boleh. Tapi versi demo ada kemungkinan didetek sama orang versi demo kok didetek nggak apa-apa. Kena blok ya nggak mungkin, karena kan bukan bajakan. Versi demo ya, demo bukan bajakan ya. Kalau bajakan saya tidak menyarankan untuk menginstal versi bajakan. Ini kan tadi abrec-nya jalan ya, tinggal klik next saja beres. Oke. Setelah next, kemudian nah ini. Jadi AMI Broker nanti akan jadi tertulis nama saya. Berikutnya, ini adalah versi tampilan defaultnya si AMI Broker ya. Jadi layarnya hitam, kemudian di sebelah sini ada saham-saham yang defaultnya AMI Broker, cuman chart-chart biasa sih, nggak terlalu apa sih namanya, nggak update apa gimana, nggak. Cuman biar menunjukkan bahwa AMI Broker ini bisa menampilkan chart, kurang lebih kayak gitu. Dan ini ada kotak interpretation, kemudian biasanya sih saya buang interpretation notepad, saya buang, kemudian di sini saya klik tombol auto hide supaya dia muncul di sebelah kiri. Jadi di sebelah sini ini nanti ada
Di bagian chart ini AFL-nya nanti nampil semua di sini. Kemudian bagian layers ini kalau misalkan Bapak Ibu mau nampilkan garis tapi di time frame tertentu, misal monthly, weekly, intraday atau daily, biasanya sih saya klik kanan kemudian saya unlock, saya centang semua. Kemudian versi ini layout. Layout ini adalah misalkan Bapak Ibu punya tampilan, tampilan itu maksudnya kan ada nih Bapak Ibu yang bikin chartnya ini banyak ya, misalkan 5 atau 6 gitu kan, beda time frame. Kemudian Bapak Ibu punya tampilan lain lagi dengan saham yang berbeda tapi itu sama, nah itu bisa disimpan sebagai layout ya, gitu. Kalau simbol, nah ini simbolnya isinya nanti saham-saham semua nampil di sini semua nantinya. Oke, langkah pertama adalah kita koneksikan antara AMI Broker dengan join. Di sini kita buka dulu joinnya. Kita buka joinnya. Masukkan user ID dan password. Ini kebetulan munculnya di layar sebelahnya. Nanti gak apa-apa digeser. Ini. Oke. Nah, muncul setelah joinnya dibuka. Ini biasanya saya memang tampilannya kosong, jadi untuk mempercepat loadingnya, jadi biasanya saya kosongin tampilannya. Kalau misalkan mau trading tinggal klik tombol template 1 nanti akan muncul templatenya. Ini biasanya juga saya juga bikinnya cuma separuh, jadi sini saya jejerin sebelah kiri, ya sebelah kanan itu join, sebelah kiri nanti ada telegram, nah gitu ceritanya. Jadi biar lebih efektif layarnya. Oke. Sekarang ini adalah tampilan joinnya. Bikin dia bisa bikin dia bisa connect antara AMI Broker dan join, bisa klik tombol menu analisis kemudian tombol amiran. Kalau misalkan installnya bener, dia akan otomatis loading ya dan akan muncul pertanyaan seperti ini, plugin bla 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 bla. Nah, ini ya. Jadi nggak masalah sih, memang ini plugin dari pihak ketiga, vendor ketiga. Itu kalau installnya bener dia akan langsung buka. Jadi analisis amiran kalau misalnya bener dia akan langsung loading terus buka si AMI brokernya gitu. Tapi kalau misalnya installnya kurang bener ya mungkin harus agak manual. Jadi caranya gini. Dengan kita menginstal join, menginstal join itu nanti ada folder namanya C join. Nah, ada folder lokasinya C join. Di sini ada folder bin. Ada folder bin. Di dalam folder bin ini ada yang namanya file namanya plugin yb32.dll. Itu boleh di copy kemudian dipastenya ke bentar. Buka C program files AMI broker. Nah, ini. Jadi alamatnya di C program files 86 karena kita installnya 32 bit. Kalau yang 64 bit nanti dia nggak akan kedetek ya. Maksudnya pluginnya nggak akan kedetek sama si AMI broker ya. Jadi bisanya pakai 32 bit. Kemudian folder plugin di sini. Nah, di dalam folder plugin ini dipaste. Jadi copy paste-nya masukin ke folder plugin ini. Sudah, kemudian setelah di copy paste selesai, nanti buka AMI brokernya. Dan harusnya kalau misalkan Bapak Ibu buka file database setting, nanti di scroll barnya ini di data source, kemudian ini ada plugin join di sini. Gitu. Jadi itu suaranya kecil. Mosok. Buan terlalu ya. Udah di full. Suaranya kecil ya? Kecil apa gede sih? Gede kecil. Saya banterkan aja. Bentar. Ini biar gede kita buka mikrofonnya. Bentar, tak banter ki. Mana tadi ya? Ini sound recording line level. Oh iya 55%. Maafkan saya. Oke. Wah, banter.
Oke oke. Wis saiki buanter mesti. Oke. Tadi sampai mana ya? Yes. Harusnya sih udah buanter ini. Cek cek. Oh ya, Dep. Sorry sorry maaf. Nah, selanjutnya kalau misalkan tadi nginstalnya benar, ini data source-nya buka ini dibuka, nanti ada join di sini ya. Dan kalau misalnya masih nggak muncul, kemungkinannya satu antara AMI brokernya itu 64, satu lagi kemungkinan nggak tahu. Yang jelas sih Pak, harusnya kalau pakai 32 copy paste-nya benar pasti muncul. Itu. Kemudian setelah itu bagaimana cara memasangnya? Biasanya sih saya setting dulu ya AMI broker ya. Setting dulu AMI brokernya tuh maksudnya gini. Buka ini ada tombol ini gear ini, buka tools preference itu sama. Jadi tools preference kemudian saya buang dulu saya bikin show number bar in crosshair, kemudian ini number bar ini fungsinya kalau misalkan saya bikin crosshair. Ini crosshair itu maksudnya gini, crosshair itu view crosshair. Nah, ini di bawahnya itu ada tanggal. Nah, ini di bawah sini loh, di bawah sini ada tanggal sama barnya nih. Kalau nggak ada, muncul juga nggak ya? Jangan-jangan muncul. Oh iya, muncul tanggalnya. Jadi crossbarnya itu crossbarnya lagi. Jadi si bar numbernya ini ceritanya saya pakai buat saya kalau misalkan nyeting tampilan itu ya, saya pengen tahu dari kiri ke kanan itu ada berapa bar gitu sih. Itu cuman biasanya cuman kebiasaan aja, jadi ya ke bawah aja. Terus bagian enable scroll bar zoom-nya ini saya buang, saya nggak suka di sebelah sini bisa ngezoom, jadi kadang-kadang suka salah klik, malah jadi ngezoom, padahal cuma pengen di scroll kanan kiri. Terus kemudian default zoom-nya ini 159, biasanya saya kecilin ya, saya nggak terlalu suka ngelihat lebih panjang. Bar marginnya default 10 aja. Kemudian number of chart sheet-nya ini masih 8. 8 ini maksudnya yang di bawah sini ya. Sheet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa jadi katakanlah 15 atau 20. Biasanya saya banyakin jadi 15. Jadi saya ketik 15 terus klik tombol apply. Access and grids, karena saya suka backgroundnya putih, saya bikin predefined chart them-nya itu basic aja. Kemudian centang di primary, secondary, dan primary-nya yang horizontal grid line saya buang, saya nggak suka ada petak-petaknya. Kemudian untuk bagian data lewatin, nah intraday biasanya saya ubah ke time of last tick inside bar, jadi saya biar tahu itu chartnya update atau enggak. Itu fungsinya itu. Kemudian di bagian miscellaneous itu saya buang price data tooltip, soalnya kadang saya suka screenshot. Jadi kalau screenshot ini kan, nah ini muncul kotak date bla 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 itu kan, saya suka lupa naruh mouse-nya, jadi saya buang aja centangnya. Decimal place in chart titles saya bikin 0 karena selain indeks dan kawan-kawan nggak ada yang pakai koma, jadi ya saya buang aja komanya. Kemudian thousand separator kalau ada yang mau ganti ke titik bebas, tapi saya biasanya biarin aja default. Terus apalagi axis font, biasanya fontnya saya gedein, tapi biasanya ini selera sih ya. Biasanya pakai regular 12, oke. Kemudian ini di bagian sini ask to save change data. Jadi saya centang, siapa tahu saya nggak sengaja klik close, kemudian saya udah bikin garis-garis, kemudian harus di save. Itu saya centang ini. Kemudian when non existing symbol is type in, saya ketik do nothing. Saya pilih ke do nothing. Jadi misalkan saya ngetik Telkom, tapi saya ngetiknya TKML gitu misalkan, kan harusnya TLKM, saya ngetiknya TKML misalkan. Nah itu supaya dia nggak menambahkan ticker baru atau diabaikan saja, itu saya pilih yang do nothing. Kemudian klik apply, oke. Kemudian saya close, kemudian saya buka lagi. Tadi kan sudah
mengubah chart sheet-nya ya. Chart sheet-nya kan diubah. Nah, di sini sheet-nya ini jadi 15, jadi banyak. Oke, sekarang tinggal ngatur data feed-nya. Kemudian ngatur data feed, salah, ngatur ini dulu. Klik kanan di area kosong di menu, kemudian saya klik customize. Nah, di sini saya biasanya nambahkan tombol database setting. Jadi ke bagian command file, di sini ada database setting, cukup drag and drop, klik tahan seret lepas. Kemudian di bagian edit, di sini saya biasanya nambahin delete all. Sebenarnya kan delete all itu kan maksudnya kita bikin garis-garis banyak gitu kan, kita bisa lakukan dengan klik kanan delete studies gitu ya. Cuman biasanya saya nambahin ini tombol delete all. Jadi klik tahan seret lepas. Kemudian di bagian view saya biasanya nambahin ini logarithmic scale, klik tahan seret lepas. Kemudian bagian intraday sama juga. Kemudian di bagian bawah di sini ada zoom, ini biasanya kepake ya. Kemudian zoomnya ini zoom normal. Nah, ini boleh dibuang, boleh ditampilkan, nggak masalah sih. Biasanya saya punya kebiasaan itu ngezoom. Jadi misalkan zoomnya itu di zoom in gini kan. Lah kalau mau balik ke normal, masa harus di zoom out? Nah, kelamaan, tinggal klik aja tombol normal. Nah, selesai. Gitu ceritanya. Kemudian ini bagian zoomnya ini saya pindahin ke atas. Kemudian saya ini ada tombol kecil toolbar option. Di sini ada out, diklik kemudian muncul add or remove button. Di bagian view saya tambahkan crosshair, refresh, sorter bar, taller bar. Kemudian time frame kecil di sini saya tambahin. Kemudian di bagian sebelah sini ada toolbar option juga, add or remove button. Bagian standar saya tambahin export chart image to PNG file. Ini biasanya saya klik buat kemudian chartnya saya kirim ke Telegram, Twitter, Instagram, dan kawan-kawan lah ya. Kemudian copy image to clipboard ini juga kepake. Kemudian save all, ini penting. Nah, kadang kan tombolnya di sebelah sini. Kalau misalkan mau digeser, saya klik kanan di area kosong, kemudian customize. Kemudian ini tombolnya saya geser. Oke, selesai. Dah, tinggal klik save, save database, save all, selesai. Sekarang kita connect database-nya, data feed-nya. Biasanya saya bikin database baru, file new database untuk AMI Broker versi 63, kalau nggak salah 62 atau 63 ke atas gitu. Mereka bikin folder terpisah, jadi ada folder di dalam folder AMI Broker, ada folder namanya database. Jadi nanti semua database-nya akan masuk ke folder tersebut. Kita bisa pilih nama apa, ketik namanya, misalkan ketik nama auto cuan, asik. Klik tombol create, kemudian di sini ada dicentang load this database at startup. Jadi ketika nanti AMI brokernya akan mulai, dia akan load database itu terus. Nah, kita klik create, kemudian data source-nya kita ubah ke join. Kemudian local data storage kita pilih enable aja, nggak masalah. Number of bars ini seperti tadi yang di kolom chatting, saya ketik angka 1000 aja lah, end of day. Kemudian intraday setting diklik, saya ubah trading hours-nya start dari jam 08.00, end-nya jam 17. Kemudian klik OK, klik configure, dan di sini karena sebelumnya saya udah pernah setting ya, jadi settingnya masih muncul. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum di setting, servernya tulis 103.230.188.13, portnya 8881. Kemudian retrieve-nya juga sama, 103.230.188.13, portnya 8800. Nah, ini jangan salah ketik ya, kalau salah ketik itu malah nggak nyambung. Klik tombol retrieve, dia akan menarik simbol-simbolnya, jadi nama-nama sahamnya itu dia akan narik. Kemudian ketikkan user ID-nya dan ketikkan passwordnya. Ini user ID sama password OLT ya, jadi bukan kita terus bikin user ID sembarang, passwordnya sembarang gitu enggak. Ketik user ID dan password OLT-nya. Setelah itu klik OK, kemudian klik OK lagi.
Dan di sebelah kanan bawah akan muncul plugin status not connected ya. Terus tulisannya stop, warnanya merah. Kita bisa klik kanan, kemudian muncul menu connect dan disconnect. Kita pilih menu connect pastinya ya. Setelah menu connect diklik, kalau koneksinya lancar, di sini akan berubah menjadi hijau dan tulisannya akan berubah jadi run, dan kalau mouse-nya kita taruh di situ, tulisannya plugin ready. Setelah itu kita ketik nama sahamnya, misalkan Telkom gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul chartnya akan terupdate. Nah, saya sukanya ini adalah karena saya butuhnya cuman data time frame-nya daily, saya cukup suka dengan speed-nya dia. Jadi dan dia ini kalau misalkan jam market lagi jalan, dia akan ikut gerak-gerak. Ini kan misalkan closing di 3300 ya. Nanti dia akan ikut gerak-gerak harganya. Itu. Jadi misalkan Astra, Adikarya, PTBA, kayak gitu-gitu loh. Saya suka speednya lumayan cepet ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Itulah instalasinya udah selesai sih, tinggal masang AFL berikutnya. Jadi install AMI Broker, oke. Kemudian install data feed, oke. Kemudian selanjutnya install AFL. Yes, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Monggo diketik aja nggak apa-apa. Apa ya? Oh, memang bisa lihat saham Apple? Enggak lah. Enggak, itu cuman tampilan awal dari si AMI Brokernya aja, database pengisi pada saat awal instalasi aja. Ya bisa sih, bisa kalau data feed-nya juga bisa menampilkan, bisa narik data saham Apple dan kawan-kawan, itu forex itu ya bisa. TradingView ada TradingView ada pluginnya, tapi kayaknya sih berbayar juga. Pertanyaannya bagusan mana AMI Broker atau TradingView? Jawaban saya adalah masing-masing punya plus minusnya. AMI Broker dia bisa explore, tapi sayangnya dia cuma bisa jalan di Windows. Dia nggak bisa jalan di Mac. Kemudian TradingView dia browser web based, jadi saya bisa buka di handphone, saya bisa buka di iPad, di tablet, bisa buka di Mac, bisa buka di Windows. Itu. Oh, kalau data feed untuk luar negeri, yang jelas jauh saya nggak provide. Lo ngapain? Tradingnya aja, trading dalam negeri. Kalau data feed luar negeri ya ada providernya sendiri. Nggak tahu apa. Mau tanya, saat pasar buka di AMI Broker, aplikasi join AMI Broker real time. Oh, jawabannya real time. Jadi dibilang delay, nggak delay, real time. Dia itu bisa intinya sih karena ringan sekali, jadi ya real time. Marketnya jalan, dia gerak-gerak kok harganya. Bid overnya pindah-pindah gitu kan, dia gerak-gerak juga. Jadi real time. Kalau di folder AMI tidak ada folder database, nggak apa-apa. Kemungkinan AMI Broker itu versi lebih rendah, jadi versi 6 ke bawah, versi 6.20 ke bawah kalau nggak salah. Saya lupa persisnya kapan dia berpindah dari yang ada folder database-nya sama enggak. Tapi ya nggak apa-apa. Intinya sih bisa di custom sendiri. Nah iya, makanya hari ini diajarin cara bikin AFL. Iya, maksudnya supaya kita bisa sedikit belajar bagaimana cara membuat AFL dan screenernya. Ini cuman install AMI Brokernya aja. Oke, selanjutnya ya, kita lanjutkan. Berikutnya apa? Oh, masang AFL ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendownload AFL, ini mana tadi ya? AFL-nya saya buka dulu. Nah, ini. Oh iya, betul. Oke, nah ada pertanyaan dari Bu Ana, kita jawab dulu sebentar. Bagaimana cara menambah ticker saham yang baru IPO? Saya mau menambahkan buka tapi kok nggak bisa. Jawabannya adalah klik menu, klik file, kemudian database setting, klik configure dan klik retrieve. Nanti dia akan kemudian oke aja. Nah ini setelah di oke nanti kan chartnya hilang. Kita klik kanan connect. Nah harusnya sih cepet. Jadi kita bisa buka saham buka. Nah ini kebuka. Saham buka terbuka. Ini ASA yang kemarin right issue energi cepet kok.
Saya cukup happy. Kita ubah ke time frame yang lebih kecil, misalkan database end of day-nya kita ganti ke 15 menit. Ini number of bar-nya 10.000 misalkan. Oke, kita klik OK, klik kanan di plugin status, klik connect, kemudian saya buka sahamnya, misal Ali. Nah, ini time frame hourly, ini time frame 15 minutes. Menarik ya? Enteng kok. Bukan sahamnya yang menarik, maksudnya data feed-nya. Bumi, oke. Nah, cepet kok dia. Tapi tergantung internet ya. Begitulah. Oke, kita lanjutkan. Saya pakainya yang daily aja lah. File, database setting, join. Ini saya ubah end of day, kemudian 1000. Oke, klik kanan, connect. Oke. Nah, saya pakai IndiHome di daerah Koja. Kita lanjutkan. Untuk download AFL-nya kita bisa buka, saya buka linknya ada di s.id/ huruf kecil aja ya, s.id/afl cuan copet. Nah, dengan klik link ini kita akan dibawa ke Google Drive-nya saya. Jadi nanti AFL-nya semua di sini. Ini ceritanya kita belum bikin dari nol ya. Jadi ceritanya ini saya udah punya AFL, saya sebar, kemudian Bapak Ibu pengen pakai, gimana caranya? Setelah buka Google Drive, nanti di sini ada link. Klik aja yang link ini, AFL Benz ini. Kemudian ada tombol download, kita klik download. Nanti dia akan prepare dulu, jadi semua filenya ini akan di zip jadi satu, kemudian baru di download. Nah, ini progresnya di sebelah sini ceritanya. Nah, ini kalau udah, ini nanti akan jadi centang. Terus kemudian karena saya pakainya IDM, oke. Ini saya download, masuk ke, saya ubah ke folder download aja wis. Oke, start download. Nah, setelah kemudian AFL-nya itu bisa dipindahin, katakanlah di copy gitu kan, masukkan ke C program files AMI broker. Nah, nih masukkan ke folder C program files AMI broker, terus kemudian di sini ada formula, double klik aja, kemudian copy paste, kemudian klik kanan. Kalau saya pakainya isax ya, tinggal extract here aja, extract here. Setelah diekstrak semua, ini ada folder satu namanya AFL Benz. Ini linknya s.id/afl cuan copet. Oke, pertanyaannya Pak, kalau daftar JOC apakah dapat AMI broker? AFL-nya free, boleh di-download. AMI brokernya kalau mau yang versi berbayar beli. Kalau yang versi gratis bisa download yang versi trial, boleh. Oke, kemudian tadi mau ngapain ya? Oh iya, setelah di copy paste, setelah di copy paste, ini nanti buka AMI brokernya di bagian chart. Ini di sini ada folder yang tadi kita copy. Nah, di sini. Kalau belum keluar tinggal klik kanan refresh, klik kanan refresh. Gitu ya. Nah, untuk membuat tampilan biasanya saya mulai dari kosongan. Jadi file new blank chart. Kemudian chart yang lama ini saya buang, saya close aja. File new blank chart. Kemudian di sini dari kotak chart ini. Oke, nah ini saya punya candle ya, candle ini. Kemudian saya klik tahan, geser, lepas. Gitu ya. Jadi itu cara masang AFL tuh kayak gitu. Jadi misalkan kita ulangi, klik, tahan, geser, lepas. Nah, atau klik,
kanan insert link. Itu juga bisa. Klik kanan insert. Nah, itu bisa. Nanti ada bedanya sih. Tapi yang jelas sih masang AFL tuh gampangnya kayak gitu. Nah, ceritanya saya punya AFL, kemudian saya pengen nambahin misalkan MACD. Klik kanan insert. Nah, oke, dia menambahin stokastik, klik kanan insert. Oke, selesai. Udah kayak gitu tok cara masang AFL. Oke. Buat Bapak Ibu yang masih belum mengerti caranya memasang AFL, tenang saja, itu caranya semudah itu. Sekarang kita mau create dari nol, dari kosong misalkan. File, new, blank chart. Kemudian misalkan saya nggak download AFL yang telah saya buat, misalkan bikin dari kosongan misalkan ya. Di sini ada folder basic chart. Bapak Ibu kan pasti pertama nambahin candle dulu. Nah, di bagian basic chart ini ada price. Price-nya ini bisa klik, tahan, geser. Pindahin ke sini, lepas. Nah, keluar candle-candle. Oke, sekarang candlenya ini kita tutup dulu yang nggak diperlukan. Sekarang candlenya itu pertama misalkan masih ada, ini sambil jalan aja ya. Candlenya warnanya hitam sama putih misalkan. Kemudian saya pengen warnanya, candlenya itu ada warnanya. Saya pengen warnanya itu ada hijau sama merah. Hijau untuk misalkan close di atas open, dan merah di atas merah itu kalau misalkan candlenya closing di bawah open gitu ya. Jadi hijau kalau buat candlenya naik, merah candlenya turun. Kita langsung aja klik kanan, kemudian edit formula. Klik kanan edit formula, akan muncul AFL formula editor. Ini saya gedein dulu. Kemudian di sini ada kode snippet. Nah, ini apa ini? Kita buang aja, auto hide. Nah. Kemudian kita zoom in biar Bapak Ibu tulisannya kelihatan. Klik view, kemudian word wrap. Jadi tulisan yang sebelah kanan bisa muncul semua di sini. Oke, langsung kita edit ya. Kita pengen nambahin warna. Nambahin warna itu berarti ada fungsi namanya set bar fill color. Nah, ini ada set bar fill color. Kita kasih kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi semua AFL itu belakangnya pasti ada titik komanya untuk menunjukkan dia tuh apa ini requesting remote. Tidak bisa, decline. Set bar fill color. Set bar fill colornya ini kenapa ini? Biarkan saja lah. Mana tadi? Set bar fill color, kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Kita kasih warna. Nah, kita kasih warna itu pakai logika. Jadi maksudnya kita kasih if. If itu jika maksudnya. If kalau misalkan close-nya di atas 0, di atas open, berarti warnanya hijau. Color green. Oh, green aja lah. Color green. Kemudian kalau nggak closing di atas open gimana? Nah, tambahin if lagi. If close di bawah open, warnanya color red. Selesai. Kalau misalkan sama doji gitu misalkan, mau dikasih warna apa misalkan, bisa kasih nama hitam misalkan, kasih warna hitam. Nah, udah selesai. Kalau close di atas open warnanya hijau, kalau close di bawah open warnanya merah, kalau closingnya sama dengan open warnanya hitam. Nah, kita save. Error nggak nih? Oh, enggak. Oke. Sekarang jadi ada warnanya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita misalkan mau nambahin indikator. Contoh MACD. Di bagian folder indikator ini ada MACD. Klik kanan, insert. Nah,
Sekarang kita ngelihat indikator MACD-nya ini kok histogramnya kurus-kurus ya. Saya pengen batangnya gede-gede. Misal histogram itu di sini ini ada plot ML, MACD, R1, R2. Ini untuk yang garis warna merah ini untuk yang MACD-nya. Kemudian plot SL, signal dalam kurung R1, R2, R3. Ini untuk yang warna biru. Kemudian plot ML dikurangi SL, itu MACD histogram. Nah, ini yang histogramnya. Nah, biasanya saya akan definisikan dulu si histogramnya ini. Misalkan MACD underscore histogram sama dengan ML minus SL. Nah, saya bikin definisinya dulu. Kemudian MACD histogramnya ini yang saya bikin batangnya gede-gede. Nah, saya sedikit improvisasi. Jadi kalau misalkan saya lihat ini bagian candle ini kan batangnya gede-gede kan. Nah, bikin aja kayak si candle itu. Caranya gini. Plot OHLC. Kemudian karena kita bentuknya itu nanti bentuknya seperti candle. Jadi bentuknya ini ada isinya lah ya. Kita butuh yang warna hijau itu kalau histogramnya naik, warna merah kalau histogramnya turun. Oke? Sepakat ya? Jadi kita bikin kita bikin pertama plot OHLC, kemudian MACD histogram. Opennya itu karena jadi gini, kita asumsikan ya, kita agak berimajinasi. Candle itu warnanya hijau kalau closingnya di atas open ya. Jadi opennya itu kita kasih 0. Kemudian high-nya itu OHLC, jadi open high low close. High-nya itu kita kasih MACD histogram. Low-nya kita kasih 0. Close-nya kita kasih MACD histogram. Untuk title-nya kita kosongin aja dulu. Kemudian warnanya kita kasih warna hijau. Kemudian style candle. Oke, kurung tutup, titik koma. Yang ini kita buang dulu. Save. Nah, sekarang udah kelihatan. Ini apa namanya? Batangnya udah jadi gemuk-gemuk. Kenapa di sini ya? Kenapa nggak gini aja? Nah, wis. Jadi batangnya gede-gede, kemudian ini warnanya masih hitam putih ya. Oke, kita kasih nama kita kasih warna set bar fill color. Kasih color green. Save. Nah, ini malah jadi hijau semua warnanya. Kita kasih if lagi. If MACD histogram di atas 0, warnanya hijau. If MACD histogram di bawah 0, warnanya merah. Kalau enggak ya udah warnanya hitam aja. Oke, save. Nah, sekarang kelihatan. Ini tapi ini yang di atas hijau, di atas 0 warnanya hijau, di bawah 0 warnanya merah. Nah, tapi ini kan ada kayak ada garis-garis nolnya lagi. Garis hijaunya tipis ya di pinggirannya. Nah, saya pengen warnanya itu full merah misalkan. Oke, kita buat lagi if lagi. If copy aja, masukin ke sini. Save. Nah, udah. Selesai cerita. Sekarang saya mau buang. Ini kan misalkan di atasnya sini kan ada MACD, signal, kemudian histogramnya itu plus atau minus sih. Nah, kalau misalkan mau ini yang
Nah, ini kasih aja MACD histogram. Save. Nah, nanti di sini akan kelihatan histogramnya itu angkanya berapa sih gitu. Sebenarnya sih gampangnya karena ini MACD histogram itu rumusnya adalah ML dikurangi SL. Jadi MACD histogram itu adalah 73 kurangi 11. Nah, itu 62 hasilnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Makanya biasanya saya nggak nampilin MACD histogram karena histogram itu cukup yang merah dikurangi hijau. Merah dikurangi biru maksudnya. Di sebelah kanan di sini lebih detail karena ada angka di bawah komanya. Jadi ya nggak apa-apa. Ini terserah Bapak Ibu mau di setting seperti apa. Kemudian berikutnya saya mau menambahkan stokastik ya. Nah, stokastik ini ada di bagian indikator juga. Ada yang persen D, ada yang persen K. Stokastik yang D, yang K. Yang D itu yang slow, yang K itu yang fast. Yang D itu adalah MA3 dari yang K. Gitu doang. Klik kanan seperti biasa, klik kanan insert atau ini klik kanan insert ya, atau Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara klik tombol plusnya ini, kemudian new blank pane atau file new blank pane juga, sama aja sih jalannya. Kemudian klik kiri tahan seret masukin ke yang kosong lepas. Nah, oke. Untuk yang stokastik ini, default warnanya ini kan seperti ini ya. Misalkan saya mau menambahkan yang slow juga misalkan. Tinggal yang D ini klik, tahan, lepas. Nah, oke, kita mau edit. Klik kanan, edit formula. Kemudian muncul yang stokastiknya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat period 15, period 15. Ini adalah periode defaultnya si AMI Broker. Iya, 15 ternyata. Biasanya saya mau menggunakan periode 10 misalkan. Saya bisa edit di sini. Di sini saya edit angka 10. Kemudian sebelah sini saya juga kasih angka 10. Nah, save. Kemudian di sini kan masih sama ya, 15.3, 15.33. Klik kanan, parameter, reset all. Nah, otomatis dia akan berubah jadi 10, 10.33 sesuai dengan yang kita edit di formula. Kemudian kita mau ubah warnanya misalkan. Di sini struktur penulisannya dia itu pertama ada plot. Jadi kalau kalau yang AFL sintaknya itu plot, itu pasti dia akan menggambarkan plot OHLC, plot apa itu kan. Nah, itu ada beberapa macam plot sih ya kalau nggak salah. Coba kita ketik plot. Nah, plot foreign, plot grid, plot OHLC, plot shape, plot text. Nah, ini kayak gini plot. Semua yang ada plot-plotnya itu pasti dia menggambarkan lah istilahnya begitu. Oke, misalkan salah, kehapus deh. Nah, misalkan kita mau ubah warnanya menjadi merah misalkan. Di sini kalau misalkan warnanya mau dibikin sembarang, tulis saja color cycle. Dia akan warnanya akan otomatis berganti. Oke, ada pertanyaan. Mas, kalau di chart penunjuk harga last, kalau close di atas open warna hijau, close di bawah open warna merah, gimana settingnya? Lah, penunjuk harga last. Oh, label. Oh, penunjuk harga las itu di sebelah kanan, label. Oke. Labelnya itu ngikutin warna anunya lah. Warna color si param colornya ini. Jadi kalau misalkan kita klik kanan edit formula tadi mana? Nah, ini. Ini kan param colornya kan color default ya. Ini gedein dulu, sorry. Nah, nih. Oke, ini kan ada plot C close param color default. Nah, gampang aja kalau misalkan ini color default, saya ganti ini. Mana tadi? If. Nah, if-nya ini pasang aja di situ. Buat gantiin si param color ini. Dah, kayak gini. Terus kita save. Nah, dah nanti dia akan berubah. Malah di closing semua. Ya wis nggak apa-apa wis. Nanti dia akan berubah di sebelah sini. Nah, gitu ya. Cuman ini siapa namanya? Se wig-wignya itu wig apa sih namanya? Buntutnya, tailnya, shadownya. Nah, shadownya itu juga akan berubah warna. Shadownya itu akan juga berubah warna itu.
Kalau mau lagi itu kita bisa bikin double. Jadi gini ceritanya. Ini kan plot C ya, bla 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 bla. Kita kasih style no title atau eh stylenya ini coba parameter stylenya dibikin no draw. Hilang. Intinya sih kayak gitu tadi. Bisa dibikin. Saya harus agak mikir lagi kalau bikin supaya shadownya ini atau bodinya ini pinggiran bodinya ini warna hitam. Cuman kalau misalkan mau kayak gini bisa sih. Oke, kita kembalikan lagi. Ini warnanya oke. Color black atau color default sama aja sih ya. Kemudian stokastiknya kita mau bikin warnanya misalkan jadi merah misalkan. Oke, warnanya merah, stokastik yang K, kita ganti warnanya jadi merah. Ini color cycle-nya kita ubah jadi color red. Kemudian yang sebelah sini kita ganti warna biru. Blue. Nah, sip. Kita simpen. Kemudian kalau gambarnya warnanya belum berubah, tinggal klik kanan, parameter, reset all, oke. Kemudian kita mau bikin garis. Misalkan overbold, oversold gitu kan. Klik kanan edit formula, kita pasang plot aja. Plot misalkan garisnya itu 100, nggak usah dikasih nama. Warnanya misalkan warna dark gray gitu misalkan. Kemudian stylenya kita bikin garisnya putus-putus. Kemudian kurung tutup titik koma. Oke. Kita bikin 4. No, kita save. Oke, di sini sebelah kanan ini ada label 170 30 0 ya. Kita mau buang. Jadi kita bisa klik kanan edit formula. Bagian stylenya ini kita kasih seperti ini. Jadi ini lambang apa sih ya? Pokoknya yang garis vertikal itu di keyboard. Ada yang tahu ini lambang apa namanya? Saya nggak tahu namanya ya. Kemudian tulis aja style no label. Nah, ini hilang yang 100-nya. Kita bikin sama dengan temennya yang lain. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Save lagi, nah hilang juga. Nah, begitulah. Oke. Kemudian kita pengen save. Ini kita tambahin aja seperti ini ya. Kemudian ini kasih seperti ini. Kemudian di sini kita kasih nama label garis. Gitu aja lah. Bahasa Indonesia aja. Kita save. Kemudian kita mau bikin apa? Volume. Oke, volume. Ya, nanti ada Pixelnya nanti ya belakangan ya. Oke, sekarang kita mau bikin volume. Oke, volume. Di sini di basic chart ini ada volume, klik kanan insert. Nah, seperti biasa nih volumenya juga masih kurus-kurus. Kita sedikit edit. Kita ambil dari, saya malas ngetik jadi kita ambil dari histogram. Histogram ini tadi ada plot OHLC, kemudian kita copy, masukin ke yang volume. Edit formula, volume, oke. Kemudian di sini saya ganti ke volume semua. Ini 0, open high, volume 0-nya volume, ini volume lagi. Kemudian volumenya mungkin warnanya dibikin hitam dulu ya, atau mungkin warnanya color blue gray aja.
style candle, save. Nah, ini masih hitam-hitam, bodinya masih kosong. Kita kasih warna set bar fill color blue gray. Oke. Kemudian di sini udah ada warnanya. Sudah, ini udah volume. Oke, sekarang kita bikin agak, ini cuman intinya gini. Saya bikin AFL itu yang kepake buat saya trading ya. Jadi filternya, kemudian explore-nya, gambar-gambarnya, maksudnya kalau ada panah-panahnya gitu ya maksudnya. Kita akan bikin yang simple dulu. Pertama, kita tambahkan moving average. Ada yang bertanya gimana caranya nambahin moving average misalkan. Di sini ada band, average. Nanti ada masukin Bollinger Band juga lah. Ini ada average di sini saya pakainya EMA, exponential moving average. Klik tahan, kemudian bawa ke candlenya, lepas di situ. Saya butuh 3. Lakukan hal yang sama. Saya butuh 3. Kemudian di sini warnanya masih oranye, biru, hijau. Saya mau ubah warnanya. Klik kanan edit formula. Di sini ada EMA. Nah, kita kasih nama EMA short. Kemudian EMA ini yang mid. Kemudian yang ini kita kasih nama yang long. Kemudian param field-nya karena ini udah pasti closing, jadi saya hapus saja. Saya mau terapkan ke harga close ya, maksudnya ini hapus aja. Kemudian ininya P-nya diganti close. Kemudian periodnya saya mau pakai periode pendek aja 10, kemudian yang ini 20, kemudian yang ini 60. Kemudian warnanya saya mau ganti merah, biru, dan hijau. Oke. Di save. Nah, klik kanan parameter reset all. Oke. Sekarang mau disimpan. Ceritanya saya mau simpen. Setelah bikin ini semua, saya mau simpen misalkan. Klik kanan edit formula, tinggal file save as. Di sini ada buka jendela save as. Bagian custom ini saya ubah ke formula atau naik satu level, kemudian saya bikin folder baru. Misalkan AFL-ku. Buka foldernya, kasih nama misalkan candle. Oke. Kemudian save juga untuk yang EMA-CD, klik kanan, edit formula. Kemudian file save as, naik satu level, up one level. Kemudian masuk ke folder yang kita bikin, kita kasih nama MACD. Kemudian stokastik, klik kanan edit formula, file save as. Lakukan hal yang sama, kita kasih nama stokastik. Kemudian ini volume, edit formula, file save as, volume. Oke, sekarang kita mau bikin filter. Saya mau filter saham. Sekarang gimana caranya? Ini adalah folder yang tadi kita buat. Kita buka yang bagian candle dulu. Klik kanan, edit. Nah, sekarang saya mau menambahkan, ini udah ada EMA, saya mau menambahkan volume dulu. Saya mau filter saham dengan volume di atas, misalkan value di atas 3 miliar misalkan. Klik kanan di AFL volume, kemudian klik edit. Kemudian saya tinggal select all, paste di sini.
Nah, di sini ada price, EMA, dan volume. Nah, ini dibuang aja. Oke. Sebenarnya sih kita nggak butuh semuanya sih. Kita ketik aja lagi nantilah ya. Misalkan volume ini nggak usah ditampilkan juga sih ya. Ya wis apa-apa lah. Misalkan kita bikin section baru namanya filter. Filter. Saya biasanya bikin section jadi terpisah. Tujuan dibikin section itu biar diklik kanan, delete indikator ada di sini. Jadi itu sectionnya itu nanti dia akan muncul di situ. Kemudian biar rapi aja sih. Mana tadi HTML yang saya buat? Oh, ini bagian candle. Oke, saya bikin filter. Filter sama dengan satu itu artinya semuanya di filter masuk. Saya bikin dulu settingan itunya dulu ya. Apa namanya? Tampilannya dulu. Kok tampilan? Rumusnya dulu. Saya mau cari saham yang diekspor ya. Misalkan saya kasih variabel saham bagus. Saya nggak terlalu pinter ngasih nama ya. Saham bagus sama dengan. Saya mau filter saham yang volumenya di atas, yang value-nya di atas 3 miliar. Jadi saya perlu mendefinisikan value dulu. Value sama dengan value transaksi pastinya. Value transaksi misalkan kayak gitu ya. Value transaksi kita ngitung dari average price dikalikan dengan volume. Karena volumenya ini sudah dalam satuan lembar, jadi tinggal mengalihkan antara harga dengan volume. Kemudian average price-nya ini karena belum didefinisikan, kita definisikan dulu. Average price sama dengan open ditambah high ditambah low ditambah close dibagi 4. Nah, jadi kita buat saham bagus sama dengan saham yang value transaksinya rata-rata value transaksi. Jadi saya bikin rata-rata value transaksi. Itu adalah MA 20 lah. Anggap aja MA 20. MA 20 dari value transaction. Nah, jadi saya mau bikin filter average value transaksi di atas katakanlah 3 miliar. Titik koma, filter sama dengan saham bagus. Oke. Dah, tinggal di save. Kemudian bukan gini. Di sini ada menu. Nah, analisis. Tinggal diklik menu analisisnya, nanti dia akan buka analisis. Gitu ya. Terus kemudian ini save. Tanggalnya diatur tanggal kemarin tanggal 13. Kemudian ini juga diatur. Ini from 13 Agustus ke 13 Agustus. Range-nya diganti ke from to date. Kemudian all simbol aja nggak apa-apa. Kemudian kita klik tombol explore. Ketutup. Kadang-kadang suka ketutup kalau lagi explore. Ulangi lagi aja. File database setting ini sudah oke. Mana tadi? Chart, candle, klik kanan, analisis. Oke. From to date. Kenapa selalu begitu? Jawabannya karena
eh posisinya sih saya biasanya bilang nggak terlalu apa namanya, internetnya kurang lancar, begitulah ceritanya. Ini gara-gara tadi ketambahan volume, ini buang aja lah volumenya. Oke. Cat klik kanan analisis. Oke. Eh, kok oh tanggal 15, tanggal 13. Nah, ya, dah muncul. Jadi ini ceritanya yang volumenya atau value-nya di atas 3 miliar. Nih. Kemudian saya pengen nambahin, saya pengen tahu closingnya di berapa sih. Kita ketik add column. Add column. Tadi sih saya ngomong apa? Closingnya ya? Close. Captionnya close. Kemudian 1.0 aja lah. Save. Explore. Nah, di sini jadi ada tombol, ada kolom close. Kemudian saya pengen nambahin volumenya berapa sih? Tambahin aja di sini ganti volume. Oke. Explore. Nah, ini jadi ada volumenya di sini kan. Nah, ini kelihatan kan semuanya oh ini ada yang 1000 ya. Rata-rata di atas 3 view. Rata-ratanya jangan 20 hari. Ganti aja 5 hari. Explore. Nah, jadi yang ketemunya lebih sedikit ya. Oke lah. Tapi kemarin sepi nih ya. Ada yang cuman berapa ini? 12.000 lot. Cuman 12.000 lot. Oh, tapi harganya 3.200 sih. Gak apa-apa wis. Oke, sekarang filter berikutnya. Saya pengen menambahkan MACD. Saya pengen menambahkan yang MACD-nya di atas 0. Nah, kita masuk dari apa namanya? AFL yang tadi sudah kita buat, klik kanan edit. Di sini MACD kita copy paste semua. Copy paste. Nah, ini kemudian kita buang yang volumenya nggak penting. Buang. Kita butuh R1, R2, R3 dan yang ML dan SL ini. Kita edit sedikit. Kita bikin supaya dia lebih ringkas. Kita nggak perlu plottingnya karena kita mau bikin ekspor. Kemudian di sini ML, SL, MACD histogram. Oke, kita save. Kemudian kita pengen bikin yang MACD-nya di atas 0. MACD tambahin aja. N. MACD itu kan ML ya. Jadi ML di atas 0. MACD-nya dia, MACD yang kita sudah definisikan itu kan ML rumusnya. ML sama dengan MACD, R1-nya periodenya 12, ini 26. Kemudian ML di atas 0. Dan saya pengen, nih ini kita save dulu ya. Kemudian kita explore lagi. Kita bikin 2 aja gimana? Nah, gini aja. Kita klik explore. Nah, ini akan tertampil saham-saham yang MACD-nya di atas 0. Taunya dari mana? Nah, taunya dari mana ya? Ini close. New blank chart kita masukin aja dulu lah. Ini kita bikin floating. Nah,
Ini kita masukin dulu, ini candle, ini MACD, stokastik, ini volume. Oke. Jadi ini kita seret ke sini. Nah, ini di bagian sini ada setting synchronize chart on select. Jadi ketika kita klik Ali, klik ABA, nah ini startnya akan ikut berubah. Kita sedikit zoom in. Nah, ini akan kelihatan MACD-nya di atas 0 semua. ACES, ACST, ADMG, Agro, AGRS. Nah, misalkan Agro, AGRS, Akra itu misalkan. Nah, ini kalau misalkan MACD-nya di atas 0, biasanya candle-nya juga di atas moving average 60. Biasanya sih ya. Saya coba. Tapi untuk memastikan siapa tahu, nah, kita pastikan aja. Kalau misalkan saham yang dicari itu di atas EMA 60. Kita masukkan bagian EMA, average. Ini EMA-nya kita edit. Klik kanan edit, kemudian di sini, nah ini rumusnya kita bisa tahu untuk nambahin EMA itu cuman butuh EMA P dalam kurung P, periods. Nah, kita bisa tambahkan ke sini, misalkan filter EMA 10 sama dengan EMA dalam kurung close, periodnya diisi aja 10, terus kemudian jangan lupa titik koma. Kita mau bikin EMA yang 20 dan 60. EMA 20 dan ini 60. Oke. Kemudian saya pengen periodenya 20, ini periodenya 60. Oke, sudah. Kemudian saya pengen masukkan ke dalam kriteria filter. Jadi filter close di atas EMA 60. Save, kemudian ekspor lagi. Nah, jadi saham yang terfilter ini sudah yang closingnya di atas EMA 60 semua. Kayak contohnya BDMN, nah ini di atas EMA 60, BEX, Bevin, oke. Sekarang kita pengen cari yang contoh, ini MACD-nya di atas signal line. MACD-nya itu ML, signal line-nya itu SL. Oke, kita tambahkan N, ML lebih besar dari SL. Save, explore lagi. Oke, jadi kita dapatkan ini AALI, ACES, ACST. Misalkan saya pengen tahu saham apa aja sih yang kemarin hari Jumat candlenya hijau. Nah, saya pengen ditambahin di sini dong yang candlenya hijau. Bisa tambahkan ROC. ROC. Salah kok di sini sih. Sini dong. Nah, add column. Di sini ROC 1. Ini 1,2 karena pasti ada koma-komanya. Save, kemudian explore. Duh, kok salah ya? ROC. Oh, close. Oke, explore. Nah, di sini ada kelihatan plus minusnya. Nah, saya pengen disortir dong. Kalau yang plus yang paling atas. Tinggal sort. Sort apa ya namanya? set 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 sort column. Nah, ini set sort column. Karena ini kolomnya ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti set sort column 4. Kurung tutup. Titik koma, save, explore lagi. Nah, nggak mau.
Oh, salah 5. Malah yang ke sort yang volume. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. 5. Save. Explore lagi. Oke, sekarang ke sortir yang minus yang atas. Saya pengennya yang positif yang di atas. Ini dikasih minus. Nah, minus 5. Oke, explore. Sip, jadi sekarang yang positif yang paling atas. Jadi kita tahu bahwa oh saham tech kemarin auto reject. MCAS tutup di atas, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bagaimana saya memfilter? Ya cuman tinggal ini. ML lebih besar dari 0. MACD di atas 0, value-nya di atas 3 bio, closing di atas EMA 60 dan pastikan bahwa ML-nya ditambah SL. MACD-nya di atas signal line. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang mau sedikit di modifikasi. Misalkan saya pengen ini kan yang MACD di atas 0 ya. Bagaimana kalau yang EMA-nya di atas EMA 10-nya di atas EMA 20 misalkan. EMA 10 di atas EMA 20. Nah, kemudian filter yang lama kita disable sebentar. Terus kok hilang ya tadi ya? Saya close ya. Ini tanggal 13. Oke, kita explore. Nah, jadi yang tadi MACD-nya di atas MACD di atas signal line, sekarang saya ubah jadi yang EMA 10 di atas EMA 20. Jadi walaupun ini ketemu kayak agro ini kan. Ya udah kayak gitu. Walaupun MACD-nya di bawah signal line, tapi di sini EMA 10-nya masih di atas EMA 20. Candle-nya higher high higher low. Jadi tinggal pasang strategi. Ini kan, ini ada saya bikin garis sebelah kanannya itu kan nggak ada angkanya ya. Biasanya ada yang nanya cara munculin angkanya gimana sih gitu. Saya tinggal double klik aja. Kemudian di sini ada show Y value on right. Terus kemudian kliknya use as default. Kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini ada tombol snap to price. Saya biasanya klik. Kemudian di sini biasanya saya klik ini juga yang dot, jadi garisnya putus-putus. Nah, sip, cuma tinggal gini. Warnanya kemudian biasanya saya ubah jadi biru. Oke. Warna merah suka jeplak di mata. Cut loss di bawah 2130, kemudian resistennya di 2920, buy if break di sini ada gap 2440. Kebetulan high-nya sih kemarin 2430. Jadi buy if break 2440, cut loss di bawah 2130. Ceritanya sih begitu. Tuh. Delete all studies. Yes. Ada yang bertanya kalau garis 20 dan 80 di stokastik ditampilkan di ujung kanan masing-masing garis tersebut tapi bukan di label kanan, gimana caranya? Oh, oke. Ini ceritanya ada rumus namanya plot text. Plot text. Plot text, teksnya itu tulis aja 50. X-nya itu X itu kan sumbu X sama sumbu Y ya. Kalau X itu berarti kanan kirinya. X-nya itu berarti last visible value kayak gini apa ya kalau nggak salah. Coba gini aja dulu. Kemudian Y-nya itu 50 juga. Color default aja lah. Error nggak? Error. Last apa ya? Last bar apa ya?
Saya lupa X-nya itu di garis kanan ini itu ceritanya gimana ya? Saya lupa. Las apa gitu. Ada yang tahu? Last selected last value. Tak tahu. Ada hubungannya sama bar select lah ya. Selected bar, select bar apa gitu. Ini di sini apa ya? Bar number. Bar number, bar index. Oke, nggak mau juga. Bar number. Bar count. Kok bar count sih? Ada hubungannya sama bar bar index. Tak tahu lah. Ada sih, ada hubungannya. Cuman ya lupa. Kita lupakan saja dulu. Ntar ya Pak ya. Last bar sin. Ada hubungannya sama itulah. Coba nanti ya. Kita ngobrol di room. Saya lupa. Tadi saya mau ngapain ya? Oh ini. Nah, ini kan tadi kan ada 2 filter ya. Ada 2 filter, kemudian Bapak Ibu pengen filternya itu jadi di bagian parameter. Nah, biasanya saya tambahin di sini. Itu caranya seperti ini. Jadi di awal saya itu bikin misalkan sectionnya itu setting ya. Kemudian di sini section N saya bikin. Nah, kemudian di sini filter setting filter param biasanya param list kemudian filter yang dipakai itu mau yang mana. Nah, di sini saya kasih tadi kan EMA CD di atas signal. Kemudian EMA 10 di atas EMA 20. Nah, gitu kan. Ini kemudian saya ubah di bawahnya. Oh, ini defaultnya belum selesai. Oke, kemudian di bawah ini saya bikin apa sih namanya? Kayak switch. Jadi di sini switch. Kalau di atas tadi kan namanya setting filter. Nah, jadi switch setting filter. Kemudian begini, kurung apa sih namanya? Kemudian case. Seandainya yang dipilih apa, keluarnya begini. Kemudian case gini, titik 2 boleh gini. Oh, harus ada breaknya, lupa. Break. Nah, ini juga ada breaknya. Kemudian ini tadi EMA CD di atas signal. Oke, kita copy paste. Copy paste. Nah, ini juga sama. Copy paste-nya dari sini. Salah.
Ctrl V. Nah, save. Kita bagusin. Ctrl A file. Salah, edit prettify selection. Oke. Save. Jadi sekarang kita punya kita bisa bikin ini. Kita klik bagian parameter, kemudian klik filter. Nah, di sini ada dua pilihan, MACD di atas signal atau MACD di atas MA20 gitu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu punya filter-filter banyak, ini bikin aja kayak gini nggak apa-apa. Daripada ada or-ornya itu kan. Tapi kalau mau digabung bisa. Misalkan apa namanya? Tambahin. Case. Ini misalkan tambahin N. Nah, kayak gini misalkan. Nah, ini kemudian seperti ini. Tambahin aja di belakangnya. Oke, tinggal di save. Oke, kemudian kita tinggal tambahin yang di atas ini. Sip. Jadi ada 3 pilihan sekarang gitu. Itu kalau mau nambahin. Oke, explore. Nah, ketemu. Plot text 83 80. Emang hasilnya kayak gimana ya? Wah, komanya kelebihan. Oh, nggak ada, nggak muncul. Ada hubungannya sama bar screen ya. Jadi barnya itu nanti, ntar ya kita rumuskan lagi. Saya lupa. Oke, begitulah untuk ekspornya. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mau bikin ekspor sendiri, kita di sini ada banyak indikator dari mulai MACD, RSI. Misalkan RSI ada apalagi stokastik, ada volume, Williams R. Kalau misalkan mau nambahin, tinggal klik kanan, edit. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa tahu RSI itu butuhnya cuman nah ini. Kalau ada plot bla 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 bla, nah berarti dia itu sebenarnya cuman butuh ini. RSI dalam kurung period gitu kan. Nah, kalau misalkan mau ditambahin jadi ekspor, misal ya, jadi explore kemudian saya tambahin RSI. Definisikan dulu di awal. Misalkan RSI saya pakai misalkan periode standarnya berapa sih? 14 ya. Sini 15. Oke. RSI 15 sama dengan RSI dalam kurung 15. Sudah kayak gitu. Loh, di sini defaultnya aku 14. 14. Saya pakai 14 aja deh. Kemudian di sini katakanlah RSI-nya di atas. Oke. Eh. Nah, saya pengen bikin posisi filternya itu value MACD di atas 0, di atas closing di atas EMA 60, kemudian closing di atas EMA 10, di atas 20, kemudian saya pengen RSI-nya di atas 30, 50 misalkan.
Oke, sekarang reset all. Explore. Nah, saya pengen nampilkan RSI-nya tuh berapa sih? Add kolom dalam kurung RSI 14. Oke, nah ini semuanya RSI-nya itu di atas ya. Nah, oke. Kita lihat saham tech. Wah, udah naik MCAS, Tefas, PTSN, Agro. Oke, Agro bagus. Kemudian apa lagi ya? Agro Budi. Oh, masih lower high, lower low. Budi, Akra, LPPF oke. Agro, LPPF, kemudian Astra mulai bergerak ya. Masih stop, masih sideways sih, tapi lumayan ada pergerakan. SMDR posisinya sih bagus. SMDR ada 3, Agro, LPPF, SMDR. Agro, LPPF, SMDR, kemudian ini good. Wow, masih punya kemarin. Garuda Food lumayan. Kemudian apa lagi ya? Oke, PRDA ini sebenarnya menarik dia. Tapi tipis. Bit overnya suka kosong. Bank Niaga masih oke. Bank Niaga, IPCM. Ini Jasa Marga. Apalagi ini apa ini? Oh, ini PRPT. Lower high lower low ITMG. Semoga sih nggak jadi kok ini ya. Apa nggak jadi konfirmasi sell. SNLK oke, kemarin masih punya. Apalagi ya. MTDL so far sih nemu Agro, LPPF, SMDR. Oke. Dah itu. Sisanya sih candle masih lower high lower low, lower high lower low itu biasanya abaikan. Atau mau dibikin filter lower high lower low? Tapi janganlah. Nanti malah jadi terlalu perfect. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Misalkan tambahin low masih lebih tinggi dari low lebih tinggi dari low kemarin. Oh, ini aja. Bukan lower high lower low kan intinya kan. Berarti ya low-nya lebih besar sama dengan rev low min 1. Dan ini belum N high lebih besar atau sama dengan high kemarin. Oke, save, explore lagi. Nah, di sini kan hasilnya lebih sedikit, jadi nggak ada lower high lower low, ketemunya higher high higher low. MTDL Adaru kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tentunya AFL itu karena masih luas ya, masih banyak fitur-fitur lain yang sintak-sintak lain yang belum dipakai di sini. Pastinya penggunaan juga lebih luas lagi, tapi minimal Bapak Ibu udah mendapat gambaran arahnya tuh mau gimana sih. Kalau misalkan mau bikin AFL, kita bisa cari dulu indikatornya mau apa. Kemudian kita bisa lihat contekannya dulu di AMI Broker, dia bikin indikator tuh rumusnya kayak gimana, kemudian kita tinggal copy paste. Bagaimana cara masukin AMI Broker AFL ke AMI Broker supaya biar bisa terdetek di bagian ini chart ini. Kemudian untuk ekspornya bagaimana, ini juga minimal Bapak Ibu sudah mengetahui. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup sesi hari ini? Pusing? Seperti biasa, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau sharing-sharing,
bisa gabung ke Telegram kami @cuancommunity. Buka Telegram Messenger-nya, kemudian klik search, ketikan @cuancommunity double M @cuancommunity, dan kita bisa ngobrol di sana. Seperti biasa di hari trading juga akan ada rekomendasinya, live trading. Terus apa lagi ya? AFL juga dibagikan gratis s.id/AFL cuan copet. Untuk AMI Broker bisa di-download di www.amibroker.com. Kemudian apa lagi? Acara hari ini direkam, kemudian diupload ke YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Apalagi ya? Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube kami. Dan semoga hari ini bermanfaat. Semoga hari ini memberikan pencerahan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan temanya apa ya? Temanya Divergen kali ya. Kemarin udah lama nggak bahas Divergen. Kita bahas Divergen lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu.